meskipun tentu kita rata-rata beriman lebih dulu daripada beliau, tapi kita menyaksikan prestasi dan karya beliau dalam urusan dakwah nampaknya lebih tinggi daripada kita yang sudah terlebih dahulu memeluk agama Islam ini, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah, saya tidak tahu bilangannya, tak ratusan, tak ribuan yang sudah beriman lewat sentuhan dan ajakan dakwah beliau. Dan tentu karena beliau seorang dai, nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa wafatnya pun dalam keadaan dakwah. Beliau tidak wafat di rumahnya di Bandung di sini, tapi wafatnya di kota Surabaya pada saat akan mempersiapkan sebuah perhelatan yang menghusung urusan dakwah. Kemudian saya secara pribadi juga mengenal beliau saat saya di gubernuran. Beliau sering datang ke rumah dinas, dan saat ketemu bukan ketemu di ruang depan, biasanya ketemunya di ruang belakang di masjid. Tentu mengapa kita ketemu di masjid bukan di ruang depan, mengapa kita saling menyambutnya di masjid bukan di ruang depan, ini menunjukkan siapa beliau. Tentu beliau adalah orang yang ahli ibadah. Dalam pesannya adalah dia katakan hidup ini nunggu sholat ya, dan nunggu kematian sedikit dan nunggu kematian sekalian. Jadi kita tidak boleh terburu-buru, yang boleh terburu-buru hanya memburu sholat. Begitu pesan beliau yang viral di media. Jadi yang terburu-buru, yang lain-lain terburu-buru jelek, tapi kalau terburu-buru menuju sholat adalah sebuah kebaikan. Memang seperti itulah seharusnya. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, dia katakan bahwa kami ini biasa ngobrol bersama Rasulullah. Kami ngobrol dengan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah hadir bersama kami, nuhaditsuhu wa yuhaditsuna. Kami ngobrol bersama beliau dan beliau ngobrol bersama kami. Tetapi ketika walamma sami'na nida insarafna, ketika kami mendengar azan kami bubar, seakan-akan kami tidak saling kenal satu sama lain, semuanya memburu suara azan di mana berasal. Dan ini semua ternyata dikukuhkan dalam pesan-pesan beliau sebagai seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya. Dan kemudian itulah sejumlah kebaikan-kebaikannya. Tentu kebaikannya sangat amat banyak, silahkan sebut sendiri masing-masing sebagaimana kita kenal, atau nanti mau jadi Mu'alaf Center menyebutkan beragam kebaikannya dalam beragam media, beragam platform sosmed pada saat ini, supaya dikenal oleh masyarakat luas. Karena memang perintah Rasulullah, udhkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan mautakum, para jenazah di antara kalian, yang wafat di antara kalian semuanya. Insyaallah biidznillah ini masuk pada kategori firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tentram, jiwa-jiwa mutmainnah, ya, kembalilah kepada Rabbmu, balik kembali menuju Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Dan kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah pada kelompok hamba-hambaku dan masuklah pada surgaku. Begitulah firman Allah kepada jiwa-jiwa yang tenang. Biidznillah insyaallah kita bersaksi, nampaknya kita tidak meragukan lagi bahwa beliau, Koh Stephen Indra Wibowo, masuk kategori anak mutmainnah. Betul? Insyaallah beliau masuk pada kategori ayat tadi. Kemudian tentu bagi kita juga harus menatakan itibar yang kuat bahwa hari ini beliau dipanggil gilirannya, maka hari-hari ke depan nampaknya giliran kita semuanya. Urusan umur beliau masih muda, lahir tahun 81, wafat tahun 2022, berarti 41 tahun ya. Ternyata urusan wafat tidak mengenal umurnya berapa. Tapi meskipun tidak mengenal umurnya berapa, mudah-mudahan di umur yang pernah Allah berikan kepada kita, disitulah prestasi ibadah kita kepada Allah yang paling prima. Dia muda umurnya, tapi insya Allah ngumpulin pahalanya lebih hebat daripada yang tua-tua. Itulah Koh Stephen Indra Wibowo. Bagi kita ingat, ternyata memang itulah takdir ilahi.
sejak Allah mahfuz dahulu bahwa hidup di bumi ini kita adalah sementara. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian kami ciptakan dan kepada tanah kalian akan kami kembalikan. Gitu kata Allah ya. Jadi ini adalah fase kedua. Minha khalaqnakum, kita sudah hidup di dunia ya. Kemudian wa minha wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kami kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.